Bisa. Tahu lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat soleh. Allahu Akbar. Oke, bisa tepuk anak soleh? Bisa. Bisa tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Oke, sudah kenal dengan Mbak? Sudah kenal? Ada yang sudah kenal belum? Aku. Siapa nama Mbak? Coba. Vilma. Oke, good. Pintar. Nama Mbak? Vilma. Pada malam hari ini, izin ibu-ibu dan adik-adik semua, malam hari ini Mbak Vilma akan bercerita tentang seorang pemuda yang namanya itu nggak terkenal di bumi adik-adik, tapi justru terkenal di langit. Ada yang pernah tahu atau pernah dengar cerita ini? Ada yang pernah dengar? Enggak? Kalau gitu simak cerita Mbak Vilma. Oke, siap? Siap menyimak cerita dari Mbak Vilma? Siap. Oke. Jadi adik-adik, di sebuah negeri bernama Yaman hiduplah seorang pemuda. Pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Adik-adik, Uwais Al-Qarni ini pemuda yang miskin, gak punya apa-apa. Dia seorang pemuda yang yatim. Kalau yatim berarti gak punya ayah, gak punya ayah. Dan dia tinggal bersama ibunya. Ibunya ini lumpuh dan buta adik-adik. Adik-adik bisa bayangkan, di rumah itu hanya tinggal berdua. Ibunya lumpuh dan buta. Kira-kira setiap hari apa pekerjaan Uwais? Kalau kira-kira ibunya mau makan, berarti siapa yang ngambilin makan? Anak Uwais. Betul. Kalau ibunya mau ke kamar mandi, siapa yang nemenin? Anaknya. Ada yang seperti itu di sini? Tidak ya? Iya. Jadi adik-adik, suatu ketika ya, ibunya ini berkata kepada Uwais, "Wahai anakku, sepertinya sebentar lagi ibu akan meninggal. Ibu punya satu keinginan. Keinginan ibu adalah ingin melihat Ka'bah. Ibu ingin berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan haji." Apa kata Uwais adik-adik? Uwais bingung. Uwais kan gak punya apa-apa ya, miskin. Tapi karena sayang dengan ibunya, dia berkata, "Insya Allah ibu, saya akan mengusahakan untuk ibu." Iya. Jadi sepanjang hari Uwais itu bingung adik-adik. Dia bingung gimana ya caranya ke Mekah, padahal dia nggak punya apa-apa. Kerjaan Uwais itu apa? Beternak, apa ini? Kambing, domba. Jadi setiap harinya Uwais Al-Qarni itu sebagai penggembala domba. Domba siapa yang digembala? Apakah dombanya? Bukan. Yang digembala adalah domba milik tetangganya. Tapi dia dikasih upah adik-adik. Sehingga upahnya itu akhirnya dia punya pikiran, oh ya udah, duit saya, celengan saya belikan seekor lembu atau seekor sapi. Kemudian adik-adik tahu nggak, sapinya itu sama Uwais Al-Qarni ditaruh di atas bukit yang tinggi, sehingga setiap harinya Uwais harus naik turun bukit untuk ngapain? Untuk memberi makan dan menggendong sapinya. Kira-kira masuk akal nggak kalau orang gendong sapi? Enggak. Kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan kalau ada orang gendong sapi? Hahaha, ketawa ya nggak? Iya. Apa kata orang-orang? Ih, dasar orang gila, aneh banget. Sapi kok digendong? Mana ada coba orang gendong sapi? Nggak ada. Kira-kira Uwais ngapain sih adik-adik kalau gendongin sapi? Ada yang tahu kira-kira Uwais ngapain kok biasa gendongin sapi? Tidak tahu. Berbulan-bulan adik-adik, berbulan-bulan sampailah musim haji tiba. Si sapi ini sudah besar, bobotnya sudah kira-kira 100 kilo.
semakin besar, ototnya semakin kuat. Akhirnya ketika sudah musim haji tiba, dia menjual sapinya. Buat apa dijual kira-kira? Ke Mekah. Cukup nggak ke Mekah jual sapi? Hah? Gak cukup. Yaman itu jauh, dan zaman dulu gak ada pesawat kayak sekarang, gak ada bis kayak sekarang. Yang ada adalah hewan-hewan tunggangan. Gak cukup uang Uwais Al-Qarni untuk beli itu. Mau naik sapi ke sana gak kuat sapinya, apalagi orang dua. Akhirnya dijual adik-adik. Duitnya buat apa? Untuk keperluan perjalanan ke Mekah. Terus apa yang dilakukan Uwais untuk ke Mekah? Iya, digendong ibunya. Bayangin, ada yang mau gendong ibu ke Mekah? Ada nggak? Tapi Uwais Al-Qarni mau adik-adik. Demi apa? Demi wujudkan keinginan ibu Uwais. Jadi ibu Uwais digendong dari Yaman ke Mekah. Berhari-hari, berminggu-minggu adik-adik. Sampai akhirnya tibalah mereka di Mekah. Adik-adik ada yang sudah ke Mekah? Belum. Ini apa namanya? Ka'bah. Betul, pintar sekali. Sampai di depan Ka'bah adik-adik, mereka berdoa. Senang banget, ibunya itu senang luar biasa. Kenapa? Karena keinginan dia tercapai. Adik-adik kalau punya keinginan tercapai senang nggak? Sama, ibunya juga senang. Terus ibunya bilang apa? Ya Allah, Uwais, terima kasih banyak. Engkau sudah membawaku sampai ke Mekah. Saking sayangnya adik-adik digendong sampai ke Mekah. Terus Uwais juga berdoa, ya Allah, ampunilah dosa ibu. Ibunya nanya, kenapa kamu minta ampuni dosa ibu? Kenapa nggak dosamu aja? Apa kata Uwais? Ibu, apabila dosa ibu diampuni oleh Allah, maka cukuplah ridhomu yang akan menyampaikanku ke surganya Allah. Masya Allah, Uwais ini adalah pemuda yang salih adik-adik. Ya, dia selalu ingin memberikan yang terbaik untuk ibunya. Sampai gendong ke Mekah. Yang mungkin gak ada lagi orang selain Uwais yang akan melakukan hal itu. Dan akhirnya adik-adik, Allah menurunkan karunia yang luar biasa. Uwais yang tadinya punya penyakit belang, kulitnya itu putih-putih ya, di sekujur tubuhnya itu punya penyakit sopak namanya, hilang. Kenapa? Karena ridho dari ibunya. Ridhollahi fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Jadi kalau ibumu sayang sama kamu, kamu sayang sama ibu, maka insya Allah Allah akan memberikan karunia, kemudahan hidup di dunia dan juga di akhirat. Akhirnya adik-adik, tidak lama ibunya meninggal. Begitu juga dengan Uwais Al-Qarni. Tapi adik-adik, orang di sana tuh heran seheran-herannya. Uwais Al-Qarni ini tadi adalah pemuda sederhana yang cuma penggembala. Tapi begitu pemakaman prosesnya adik-adik ya, ketika mengkafani sudah ada banyak orang. Ketika disolati sudah banyak orang sampai jubel-jubel. Ketika dikuburkan pun sudah banyak orang. Dan ternyata siapa dia? Dia adalah para malaikat yang sudah menanti-nantikan kehadirannya Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena bahkan ya Rasulullah itu sudah mengatakan dalam hadis sahihnya, Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang dirindu-rindukan oleh surga. Masya Allah. Ya, jadi demikian adik-adik kisah tentang Uwais Al-Qarni. Seorang pemuda yang biasa, pemuda yang sederhana, tapi karena kesolihannya, karena berbakti kepada orang tuanya, dia bisa masuk surga. Iya, jadi demikianlah adik-adik cerita dari Kak Filma. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Jadi di sini hikmahnya apa? Ada yang bisa mau menyampaikan pendapat, kira-kira apa sih hikmah dari kisah ini tadi? Ada? Ada yang berani? Ada tidak? Ada? Pada Akila. Ada tidak?
Coba deh Mbak nanya, siapa nama ini jawabnya tunjuk tangan dulu ya. Siapa nama pemuda tadi? Oke, sip. Siapa namanya? Siapa ya? Siapa namanya? Hah? Udah diduluin Mbaknya, udah tahu jawabnya belum? Belum ya? Oke, siapa Mbak? Uwais Al-Qarni, tepuk tangan dulu dong buat Mbaknya. Iya, dia tadi namanya Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang sudah dirindukan oleh surga. Terus Mbak mau nanya lagi, apa hikmah dari cerita ini? Hikmah itu berarti pelajaran yang bisa adik-adik ambil dari kisah ini. Ayo, siapa yang berani? Yang perempuan boleh, yang laki-laki boleh. Apa Mas? Harus berbakti kepada orang tua, tepuk tangan. Betul. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua. Kalau seandainya mohon maaf adik-adik orang tuanya ada yang sudah meninggal, maka berbaktinya bagaimana? Dengan cara apalagi orang tuanya masih hidup, harus dengan cara didoakan. Terus apalagi membantu, dituruti perintahnya. Adik-adik bisa doa untuk orang tua? Bisa? Kita bareng-bareng boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka sebagaimana mereka sejak kecil. Amin. Adik-adik nggak boleh lupain itu doa apabila selesai sholat. Ada yang di sini selalu baca doa itu setelah sholat? Ada? Ada? Tidak? Tapi sudah hafal kan? Mulai hari ini didoakan orang tuanya. Siap? Siap kan sudah hafal. Doa itu dihafal dan diamalkan, ya. Jadi setelah sholat, nanti kan mau sholat isya nih. Habis sholat isya jangan lupa doa untuk Allah, ya, untuk orang tua kita. Doa kepada Allah supaya apa? Supaya apa tadi? Diampuni dosa kita dan dosa orang tua kita. Oke, mungkin cukup sekian yang Mbak Firma bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, terima kasih adik-adik sudah memperhatikan dan semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Mbak Firma akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi